Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami Akil Lugai Podcast, asli Kerawang, berintegritas, lugas dan penuh gaya. Salam Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Alhamdulillah, sahabat Akil Lugai, sekarang kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Bukan kedatangan, Pak. Kita mendatangi, betul. Kita mendatangi tamu yang luar biasa, Pemdes Desa Temelang, yang saya banggakan, yang saya hormati. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Fahri selaku Sekretaris Desa Temelang. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Pak Sekdes. Malam Pak Sekdes. Siap Pak Sekdes. Siap. Pak Sekdes, sebelum kita melanjutkan untuk pertanyaan-pertanyaan ya, atau istilahnya kita ngobrol gitu ya. Kita nanya dulu nih, Pak Sekdes, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Walaupun jadwal padat, harus tetap strong, stamina. Iya, semangat terus Pak Sekdes kita. Nah, itu apalagi tambah semangat nih, ya. Kita Gimana, untuk menambah semangat, kita minum kopi dulu. Minum kopi. Oh Itu kan kita ngopi bersama, ngopi bareng bersama Akil Lugai Podcast. Akil Lugai Podcast. Karena judulnya Ngopi. bareng, Ya. kita ngopi dulu. Ngopi dulu. Silakan Pak. Tapi sebentar dulu Ki. Sebelum ngopi ada challenge nih. Ya. Kopi ini kan masih panas nih ya Pak Sekdes. Nah, kita minum kopi, jangan bilang Sanggup nggak Pak Sekdes? Tahan panas. Iya, Siap. tahan panas. Berapa menit? 1 menit. Siap. Gimana? Sanggup Siap, nggak? Pedes? Siap. Oke, siap. Kita mulai bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Skala. Gak bisa dia gak kuat berarti. Panas. Pecinta kopi sejati. Jadi Seperti itu. sudah biasa. Ya, Karena itu lidah itu nggak akan Bohong, rasa betul, kalian bohong. Lidah Terima kasih Pedes. Ayo, mangga. Sambil santai ya. Begini Pedes, menjelang hari kemerdekaan kita ini yang ke-79, untuk pemerintahan Desa Temelang ini kegiatan apa saja yang sudah dilakukan nih, sudah dan akan dilakukan lah sama pemerintahan Desa Temelang ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah kita di pemerintahan Desa Temelang dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia ini, kita membentuk badan kepanitiaan yang diisi oleh panitianya dari Karang Taruna di bawah kendali LPM. Jadi beberapa kegiatan ketangkasan, pentas seni, dan yang tahun kemarin itu sempat heboh gitu ya. Heboh itu karnavalnya. Jadi sekarang banyak lagi request dari masyarakat. Karnaval lagi. Karnaval, lomba karnaval antar RT. Termasuk RT Opat nanti. RT Gang Opon ya. Jadi semuanya mengirimkan. Nah, untuk besok tanggal 17 kita secara kenegaraan pemerintah desa terlibat dalam upacara kenaikan bendera di pagi hari di kecamatan. Nah, selesai di siang hari, kita keliling ke kampung-kampung di seluruh RT se-Desa Temelang. Jadi kita monitoring perlombaan, jadi memang di tanggal 17 itu semua antusias, kita nggak bisa atur, harus disatukan di desa, nggak bisa. Iya, antusias, jadi silakan, satu hari di tanggal 17, itu lingkungan masing-masing mengadakan acara, namun ada sedikit himbauan untuk tahun ini, Ki. Jadi kita himbauannya itu untuk Panjat Pinang dikurangi lah, karena kemarin menimbulkan banyak kekhawatiran terkait lokasi pemanjatannya, jadi takut jatuh atau apa. Banyak resiko lah ya, Pak. Jadi silahkan, tapi kami dari pemerintah desa menghimbau supaya seaman mungkin. Contoh mungkin ayah karung gabah, bawahnya karung gabah lah. Jadi walaupun jatuh tetap empuk gitu. Gitu. Tapi walau gimana juga ya, kalau Panjat Pinang itu emang agaknya agak berbahaya juga sih. Karena apa, kita ini udah licin gitu kan. Makanya Banyak
rintangan. Jadi jangan sampai kebahagiaan merayakan itu tercederai benar. oleh Sebuah mungkin insiden orang lah. tuanya Ya, ngadu, oh gara-gara milu, itu kita iya. tidak harapkan. Jadi itu himbauan dari kami. Selebihnya ya seperti biasa, ada apa namanya perlombaan-perlombaan atau pentas-pentas. Iya. Namun ada satu yang membanggakan sekarang di RT 6, masyarakatnya berinisiatif untuk mengadakan upacara bendera, Ki. Saya kalau nggak berhalangan hadir, kalau nggak harus hadir di kecamatan, pengen hadir di 06 Iya. nelpon ikut upacara. Itu di RT berapa? Di RT 6 BLP, Mantap. Kampung Kerajaan BLP, berbatasan Iya. dengan Desa Mekarjaya. Siap. Jadi memang Iya, iya. itu silahkan itu nanti Akilogai Podcast nanti bisa ambil Siap, momen siap. di sana. Tapi sementara ini Pagi. mungkin ke kecamatan dulu kita. Ya, nah di sana itu nanti seadanya sebisanya. Jadi untuk tahun ini insya Allah nanti akan menjadi pilot project lah RT 6 untuk di lingkungan lain kita himbau supaya mengadakan juga. Biasa pakai paskibra segala Ya macam. biasa, lengkap gitu. Iya, iya, iya. Tadi sambil ditanya-tanya sama saya, tahapan-tahapannya ya memang sudah seperti apa adanya tahapan kenaikan bendera. Tapi saya tambahkan lagi tentang apa namanya yang pakai sirine itu di jam 10-nya tadi diingetin. Untuk Oh iya, pembacaan teksnya. saya bilang ada tuh ambulan desa tuh, Ya. kan ada sirinenya, pakai we dulu, gitu nggak apa-apa. Pak Sekdes, tadi kan berbicara bahwa acara 17 Agustus ini HUT RI itu diprakarsai oleh Karang Taruna ya, yang itu Karang sama Taruna LPM ya. Desa, Ya. Di bawah Persiapannya LPM. sudah berapa persen Pak Sekdes untuk kegiatan nanti tanggal 17 Agustus? Maksudnya ada persiapan yang lebih wah kah atau udah 80% atau bagaimana ini Pak Sekdes? Baik, untuk persiapan itu saya pikir sih kalau dilihat di lapangan sudah 99% lah. Ya, berarti Tinggal 1%-nya itu bagaimana masyarakat antusias atau tidaknya baru dilihat. Kalau lebih antusias di luar ekspektasi, biasanya untuk Tamelang sih selalu antusias, ya kan. Nah, mudah-mudahan itu bisa 100%. Persiapan sudah semua, barang-barang yang dijaga untuk hadiah, untuk alat peraga perlombaan, semuanya udah disiapkan. Tadi saya lihat mantap. dari laporan panitia, gitu. Itu swadaya masyarakat sendiri ataukah ada bantuan dari pemerintah? Kalau untuk di RT-RT swadaya masing-masing. Kalau untuk tanggal 18-nya hari Minggu itu acara desa. Jadi hari Minggu. Minggu. 17-nya acara masing-masing Ya. lingkungan. 14 RT, silahkan itu mau bebas, mau apa aja. Nah, tanggal 18-nya, hari Minggunya, Iya. itu acara desa. Semua lingkungan harus gabung di acara desa dengan menyumbangkan beragam skill atau beragam istilahnya kreasi. Kreasi, ya. Untuk karnaval, sepeda hias, karnaval, nanti hadoroh, ada pentas-pentas lah mungkin nari atau karaoke atau apa, dan juga ada organ tunggal. Ini acara tidak sampai malam sih, hanya sampai sore saja. Sore selesai, kita bersih-bersih. Nah, ini untuk Seru lah pokoknya, jangan sampai nggak hadir pokoknya. Akiloga bisa ambil podcast di sini. Ya. Nah, ini untuk kan temanya sekarang ini kan Nusantara baru Indonesia Maju. Indonesia Maju. Menurut Pak Sekdes pengertiannya seperti apa itu? Nusantara baru Indonesia Maju. Sepertinya karena kaitan ke IKN itu Nusantara baru. Jadi Pak Jokowi, Pak Presiden kan sangat ambisius untuk memindahkan ibu kota dengan membentuk IKN yang di Kalimantan. Dengan berbagai pertimbangan teknis tentunya, pastilah nggak asal bikin. Nah, itu Nusantara baru. Dan Indonesia Maju memang diharapkan itu menjadi majunya bangsa Indonesia terutama. Dan mungkin nanti kabinet juga istilahnya Kabinet Indonesia Maju. Sesuai dengan calon presiden terpilih dan wakil presiden terpilih kemarin. Jadi mudah-mudahan memang Nusantara baru ini memberikan aura yang baru
ke Nusantara. Nusantara itu kan pulau-pulau ya. Ya, Betul. betul. Karena kita Indonesia kan terdiri dari pulau-pulau dan Indonesianya maju mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Amin, amin. Indonesia Emas 2025. Mantap. Nah, Gitu. ini apa namanya? Untuk selanjutnya nih, Pak Edes. Mungkin Ya. nih dalam apa namanya pemerintahan desa lah ya. Istilahnya permasalahan kan selalu ada nih. Pasti, Permasalahan selalu pasti. ada walaupun dari masyarakatnya atau pemerintahannya atau seperti apalah. Itu pasti ada permasalahan. Itu bagaimana menyikapi pemerintahan desa untuk menghadapi masalah tersebut gitu? Apa dengan persuasif kah ataukah dengan seperti apalah gitu maksudnya? Ya, permasalahan itu kan dibagi dua, permasalahan internal pemerintahan, permasalahan sosial di masyarakat. Ya tentunya jangankan kita yang di desa dengan pemerintahan baru, Kepala Desa Nur Hidayat ini kan kabinet baru. Itu masih sambil berproses terus karena memang dari kabinet yang baru ini saya mungkin sama Pak Haji Aman yang terbilang berpengalaman di tahun periode sebelumnya itu bisa setiap ada masalah ya masalah mah pasti ada. Namanya masyarakat kan dinamis. Betul. Dan kita juga namanya kaitan pilihan politik nggak semuanya pendukung. Iya. Tapi berbicara tentang periode kepemimpinan ya semua warga kita. Artinya dari semua kesenjangan yang ada untuk di masyarakat kita analisa dulu. Kita persuasif tadi mungkin ya gitu. Masalahnya apa? Ya kita analisa dulu kenapa kronologisnya, pihaknya seperti apa, keinginan pihak-pihak apa keinginannya gitu. Kalau memang sudah menjurus ke ranah hukum ya mangga. Kami kan hanya sekedar membina. Bukan Berarti aparat penegak hukum. Dalam artian kita ini lebih ke musyawarah ya. Lebih ke musyawarah. Nggak ada yang nggak selesai. Sama diskusi mah pasti selesai. Berarti alangkah Sebenarnya. bijaknya pemerintah Desa Temlang. Alhamdulillah ya semua diskusikan lah selesai lah. Oke, Pak Edes, sekarang kan kita mau menjelang Agustusan ya Pak Edes. Pasti ada program-program pemerintah unggulan, unggulan yang mungkin dikedepankan, mungkin menjadi prioritas di pemerintah Desa Temlang. Mungkin program unggulannya seperti apa tuh Pak Edes supaya sahabat kaki Lugay khususnya Desa Temlang, warga Desa Temlang bisa mengetahui gitu program-program unggulan yang ada di Desa Temlang. Silakan Pak Edes. Baik, untuk tahun ini kebetulan kita secara nasional baru diperpanjang jabatannya, disesuaikan menjadi 8 tahun, nambah 2 tahun ya. Nah, itu berimplikasi kepada RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Yang tadinya 2021-2027, sekarang jadi kita review lagi. Kita perbarui lagi. Jadi 2021-2029. Ya kan untuk Desa Temlang karena tidak semua desa. Nah, di situ kita review yang pasti begini. Untuk pembangunan karena dari periode kepemimpinan sebelumnya baik Lurah Eis, Lurah Mulyono, Lurah Emprit dan sekarang itu pembangunan kan berkelanjutan. Dan untuk tahun ini terasalah sama warga desa sekarang di mana-mana di aspal, di mana-mana di turap, di drainase di itu ya sampai sekarang juga belum selesai. Pembangunan semakin ke sana, pembangunan fisik semakin menipis, semakin berkurang. Nah, tinggal sifatnya kita maintain aja. Kita pemeliharaan aspal yang sudah bagus dipelihara supaya tetap lestari, tetap awet. Nah, sehingga program unggulannya apa? Nah, sekarang kita punya perkebunan sayur, perkebunan hidroponik, kita punya di Kampung Wanasari. Bertempat di Kampung Wanasari. Kampung Wanasari RT 9. Nah, itu arahnya kita untuk ketahanan pangan dan KWT. KWT itu kelompok wanita tani. Jadi lebih ke pemberdayaan pangan. Ketahanan pangan itu memang program yang sudah ditetapkan di Kementerian Desa melalui anggaran dana desa itu ada Ketapang singkatannya, ketahanan pangan. Itu memang programnya PBB melalui FAO ya kod apa itu ketahanan pangan. Jadi unggulan kita di situ. Unggulan Dan selama selain itu ketahanan pangan tersebut hidroponik hidroponik itu ya sudah menghasilkan
pendapatan. Menghasilkan sudah, tapi untuk pendapatan belum. Jadi karena memang semua juga ahlinya belum, SDM-nya kita masih agak harus ditingkatkan lagi, sehingga hanya sebatas bagaimana caranya dulu supaya bisa hidup dan berjalan. Berarti masih bertahap Ya, masih berjalan, berproses, karena baru, memang proses. ketahanan pangan ini juga arahan baru dari Kementerian Desa. Nah, selanjutnya perkebunan kita sudah berjalan, pepaya, ada kangkung, ada kolam ikan, ada di sana. Terus sama desa wisata ini yang agak menjadi ambisi kita, tapi agak berat karena posisi titik wisatanya itu ada di tanah jawatan, ada di tanah pengairan. Itu. Jadi untuk menembusnya perlu campur tangan Pemda. Begitu kira-kira program unggulannya. Jadi untuk sahabat Akilugai, khususnya Desa Temlang, tadi udah dijelaskan oleh Pak Sekdes, program unggulan Desa Temlang yang menurut kami sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Alhamdulillah. Kami doakan mudah-mudahan Amin. Desa Temlang menjadi desa yang maju. Amin, amin, Seperti amin. logo Indonesia maju kan? Indonesia Benar nggak? maju. Amin, amin. Betul. Karawang maju Iya, untuk semua. Iya, betul. Nah, sekarang kan mumpung besok hari ulang tahun Republik Indonesia nih, Iya, mumpung ada Pak Sekdes juga kan? Iya. Pak Sekdes. Nah, kita ngopi lagi. Kita sambil ngopi Pak Sekdes, sambil ngopi. Ayo, Pak Sekdes ngopi, mungkin aduh. ada ucapan atau kebanggaan sendiri untuk Indonesia gitu. Ucapan hari ulang tahun Indonesia. Iya. Silakan Pak Sekdes. Siap. Kita ungkapkan di podcast Akilugai ini. Oke. Hiduplah Indonesia Raya. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Kami dari Pemerintah Desa Temlang atas nama masyarakat Desa Temlang Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang mengucapkan Dirgahayu ke-79 Republik Indonesia. Deka, semoga di usianya yang semakin dewasa Indonesia benar-benar maju dan mencapai target Indonesia Emas di 2025. Kita Amin. doakan bersama. Amin. Karena Temlang sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi salah satu bagian dari Provinsi Jawa Barat harus gemah ripah repeh rapih, gemah ripah Lojinawi menjadi desa yang maju bersama, sejahtera bersama, Baldatu Thayyibatun Norobun Kopur. Amin. Amin. Merdeka, Dirgahayu Merdeka. Republik Indonesia. Merdeka. Terima kasih Pak Sekdes. Sama-sama. Mungkin Oke. seperti itu. Siap. Terima kasih atas Betul. Tapi Sama-sama bentar juga. dulu. Sama-sama Karena juga. kita ini Akilugai Podcast, kita juga butuh like, share dan Oh, subscribe. iya, Nah, iya. mungkin Harus ada- itu. mungkin Harus ada Pak itu. Sekdes. Kita minta bantuan Pak Sekdes nih. Oke. Balik ke Pak Sekdes. Oke, siap. Oke, terima kasih. Oke. Ya. Untuk seluruh warga Desa Temlang dimanapun Anda berada, dan umumnya warga Kecamatan Purwasari, juga warga Kabupaten Karawang lebih luasnya, silahkan untuk like, subscribe, comment, and share Akilugai Podcast. Asli Karawang, berintegritas, asli Karawang, lugas, dan penuh lugas gaya. dan penuh gaya. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam.